Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anakku, para peserta atau santriwan santriwati pas Ramadan 1437 Hijriah yang saya banggakan. Ya mas sekalian rahimakumullah, satu hal yang patut kita syukuri adalah banyaknya kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi hari ini. Kita bisa duduk bersama untuk acara penutupan pas Ramadan. Yang diinginkan dari acara ini penutupannya adalah, bahasa orang sekarang ini, husnul khotimah. Bagaimana penutupannya ini adalah saat-saat yang terbaik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema yang diangkat oleh Gria Tilawa untuk pas Ramadan ini adalah mencintakan anak kepada sholat dan Al-Quran. Nah, siapa Nabi yang membangun fondasi Ka'bah? Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membangun fondasi Ka'bah dengan Nabi siapa anaknya? Nabi Ismail. Bapak Ibu sekalian, cerita ini perlu saya angkat untuk mengingatkan kita semuanya tentang kerisauan seorang pendidik besar. Selesai meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang bertuan, Nabiullah Ibrahim berdoa begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami meninggalkan sebagian keturunanku, katanya Nabiullah Ibrahim, yaitu di lembah yang tidak bertuan. Kalau orang Jawa bilang lembah Mekah ini jalmo moro jalmo mati. Manusia datang tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka pasti mati, wis. Di situ tidak ada buah-buahan, tidak ada sayur-sayuran. Semestinya kalau meninggalkan keluarga di tempat yang gersang itu doanya apa, Pak? Ya Allah, kirimkanlah kepada mereka makanan, begitu loh. Ya Allah, kirimkan kepada mereka teman-teman. Mereka itu istri saya dan anak saya itu sendiri. Tapi ternyata doanya Nabiullah Ibrahim itu yang paling utama bukan minta kemakmuran, jangan sekalian. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dihormati. Doa beliau yang pertama minta ini, Bapak Ibu sekalian, Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami, tidak lain aku menempatkan sebagian keturunanku di situ agar menegakkan sholat. Kerisauan beliau yang paling utama begitu, Bapak Ibu. Nah, kerisauan ini mari menjadi kerisauan yang bersama-sama. Yang kita risaukan sama-sama, seluruh orang tua ini merisaukan ini. Liyuqimus shalah. Jadi Nabiullah Ibrahim tidak merisaukan bagaimana supaya anak saya nanti bisa punya rumah, bisa punya teman, bisa enggak. Tapi yang dirisaukan pertama kali oleh beliau setelah menempatkan keluarganya di Mekah yang pada waktu itu belum ada hotelnya, tidak ada tanaman-tanamannya, adalah liyuqimus shalah, untuk menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim,
jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Nah, supaya condong kepada mereka itulah orang itu condong kepada orang yang budi pekertinya baik. Nabi Ismail dan bunda siapa nak? Ibunya Nabi Ismail siapa? Siapa? Sarah. Ya salah. Ya. Hajar, bunda Hajar ya nak ya. Nah, istrinya Nabi Ibrahim berapa? 2, bunda Sarah sama bunda Sarah sama bunda Sarah 1. Nah, Bunda Sarah sama Bunda Hajar. Nah, ini sing Bunda Hajar ini. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, liyuqimus shalah. Nah, supaya manusia itu hatinya condong kepada mereka, otomatis budi pekertinya Bunda Hajar dan Ismail ini budi pekerti yang mulia, sehingga doa ini doa ajaib, akhirnya manusia berbondong-bondong kepingin tinggal di areal Masjidil Haram. Baru kemudian faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati. Baru kemudian Nabi Ibrahim doa, ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka buah-buahan. Dianugerahi buah-buahan agar mereka itu pandai bersyukur. Ya mas sekalian, kalau orang sekarang itu rata-rata kepingin sekolah sing pinter kok supaya nyambut gawe. Lah dungane gak lengkap. Kalau Nabiullah Ibrahim itu lengkap doanya mendoakan anak-anaknya ini. Kalau nanti mereka sudah makmur agar mereka pandai bersyukur, lengkap. Nanti di dalam ayat yang sama ini kerisauan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini masih dituangkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Oh, pinter ini. Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang jejak sholatnya, orang yang tegak mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala yang menggambarkan fenomena zaman ini. Pak, Bu, ingat-ingat ya, surat Maryam ayat ke-59. Surat apa, Bapak Ibu? Surat Maryam ayat ke-59. Ada yang tahu surat Maryam surat nomor berapa? Loh, tak oleh ngincong. Hah? 19 ya, mudah-mudahan jadi anak solihah ya. Nah, bunyinya begini Bapak Ibu sekalian. Ini menggambarkan fenomena sekarang. Kalau bisa diikuti ya, fa khalafa. Mari Bu, Pak. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasaufa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah generasi sesudah bapak ibunya yang rajin sholat. Khalfun, sebuah generasi adha'us sholata, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka-mereka yang seperti ini akan bertemu dengan kesesatan. Bapak Ibu, kalau sekarang kita berhenti misalnya di perapatan pas hari-hari tertentu, atau bahkan di bulan-bulan tertentu, di hari tertentu, di lapangan Rampal itu ada muktamar. Yang muktamarnya itu lebih banyak daripada yang hadir saat ini. Apa itu? Muktamar arek pang. Jadi mereka ini pakai baju serba hitam, kemudian telinganya itu dikasih pipa setengah dim, ngamalkan ndak mandi 1 tahun, sepeda montore itu dibreng begitu, dikasih roda yang beranak pinak, pakaiannya kulu-kulu, semakin akeh panune semakin afdol.
Itu cara pandangnya sudah kebalik betul sudah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka bikin acara mulai sore sampai sepertiga malam terakhir. Lanang wedok tumblek-blek di rampal sampai polisine ngedok, "Duh, muga-muga dok kudu anakku, kudu putuku," begitu. Kalau melihat fenomena semacam itu Bapak Ibu sekalian, saya teringat betul firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala surat Maryam ayat ke-59 ini. Terus muga-muga untuk anakmu duwe wong Islam. Tapi Bapak Ibu sekalian, wong itu rata-rata putra-putri umat Islam. Maka ke depan jamaah sekalian, tema ini bukan hanya kerisauannya Geria Tilawah, Pak. Bu, tapi kerisauan semua umat Islam harus. Nah, itu yang pertama, kerisauan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perjuangan berletih-letih, bercapek-capeknya para pengajar dan panitia pas 1437 Hijriah ini, pas Ramadan ini, Masya Allah, kalau saya melihat kerjanya panitia, Bu, delok di ser-seran, kalau melihat sampai semalam tadi itu panitia Ustadz Yunus, Ustadz Antok sing ngedit film, semua panitia ini rata-rata itu jam 10 bengi, jam 12 bengi itu bendino, Bu. Tandang gawe, saya cuma bisa membalas dengan sebuah doa, muga-muga itu diterima oleh Allah sebagai ketaatan yang diterima di bulan Ramadan. Salah satu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ini gak bisa balas, Bu. Nilai materi itu cepat atau lambat akan habis. Tapi kalau pahala di sisi Allah itu khairun wa abqa. Dan saya juga berdoa muga-muga pengorbanan panitia ini diparingi ikhlas yang menyebabkan keberkahan acara ini kena dilanjutno, Bu. Apa itu? Al-Fatihah sing wis diapalno mang itu betul-betul masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Tadi baca hadis man qara'a harfan gitu. Nah, itu siapa Imam? Sing maca Imam. Nah, itu mudah-mudahan batuk-batuknya itu tadi menyebabkan itu bagian dari kesungguhan. Mudah-mudahan hadis tadi itu bisa diamalkan betul-betul ya, Nak ya. Hei, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia itu sebaliknya, Bu. Saya dapat kabar dari Australia. Dan beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu ketika Ramadan, ada anak SMA dari Australia namanya Umar sama Saad. Dua orang ini anak SMA dari Australia. Tak tanya namanya bapaknya Abu Bakar. Pak Abu Bakar, ini putra Anda ini sekolah di mana? Oh, di Australia, Ustaz. Kalau pagi homeschooling, kalau sore dia di Diniyah. Jadi di Perth sama di Melbourne sana ada Diniyah, Pak. Bu, lah anak ini, anak Australia, lahir asli made in Australia, dia sudah selesai 30 juz, Bu. Dari pesantren apa? Pesantren model rumahan. Jadi saya tanya, siklus kehidupannya bagaimana ini si Umar ini? Ya kalau sore dia datang kepada guru Quran di sana, dia setoran hafalan sampai selesai hafiz. Ketika saya minta untuk imami di Muhajirin, dia membaca penutup surat Al-Maidah. Penutup surat Al-Maidah. Tahu Bu ya penutup surat Al-Maidah ya? Ceritanya tentang turunnya hidangan dari langit. Bu, Pak, demikian juga yang terjadi di negara Jerman, Pak. Sekarang para penghafal Quran itu begitu banyak. Sampai Dalai Lama, tahu ya Dalai Lama? Dalai Lama itu protes. Iki suwe-suwe, iki salah-salah Jerman ini jadi negara Islam salah-salah. Ini harus pengungsi ini harus dibatasi. Goreng-goreng, Pak. Jadi Dalai Lama itu kan aktivis pecinta damai, tiba-tiba gak cinta damai tiba. Ya mas kalian rahimakumullah, jangan sampai ini kebalik. Kulon dari barat, barat tadi kulon dari barat. Kulon dari etan, barat jadi timur, timur jadi barat. Jangan sampai naudzubillah ini nanti orang mau ambil sanad Al-Quran datang ke Australia. Wong dulunya kalau mau ambil sanad itu ke Kudus, ke Batu, begitu ambil sanad Al-Quran. Jangan sampai kebalik Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini bikin sesuatu yang unik dan mohon dukungannya semuanya. Apa itu?
bikin orang hafal Al-Quran tapi areke gak di pesantren, model omahan pesantren ini. Kalau tadi ada yang bertanya kepada saya, visinya Gria Tilawah itu apa sih jadi? Yaitu seorang penghafal Quran di rumah Anda. Kalau ada orang hafal Quran di pondok ini wayahe Bapak Ibu sekalian, dia mesti ayo bendino ketemu ustaz. Tapi kalau dia berada di rumah mau menghafal Quran, iki sing istimewa. Dan ini butuh pengorbanan yo bapak yo ibu yo wong pokoknya kedua orang tuanya, gurunya juga sekaligus santrinya ini harus semangat. Sebetulnya program ini Bapak Ibu sekalian mencintakan anak kepada Al-Quran ini itu momen Ramadan ini pemantik awal saja. Pemantik awal saja diajak nak Al-Quran itu menariknya begini loh. Dijelaskan dengan tadabbur, dijelaskan dengan ini loh uniknya Al-Quran ini. Maka Bapak Ibu sekalian, pemantik awal mencintakan anak kepada sholat, mencintakan anak kepada Al-Quran yang sudah di starter dimulai ketika pas Ramadan ini, mohon jerih payah ini dilanjutkan. Jadi pengorbanan waktu ini harus dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kasih penjelasan firman Allah Ta'ala sebagai penutup ini, yaitu Allah berfirman di dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Kami tidak meminta persembahan rizki darimu, bahkan kami yang memberikan rizki kepada kalian semuanya, kata Allah Ta'ala. Wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sempatkanlah Pak, Bu, kalau anak-anak pulang sekolah itu pertanyaan standar yang sudah sampai masuk ke dalam tulang sumsum anak-anak itu adalah, pokoknya mamaku itu aku mulai sekolah mesti takon, sudah sholat nak? Pokoknya ayahku aku mulai sekolah mesti tanya, wes sholat duhur nak? Tadi di sekolah itu sholat duha atau tidak? Nak, sudah selesai berapa juz? Sudah selesai berapa ayat tadi yang dihafal di sekolah? Nah, pertanyaan semacam itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kita ini punya cita-cita yang sama, yaitu mencintakan anak kepada Al-Quran dan sholat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, paling akhir, kalau tadi akhir, ini paling akhir. Ada sebuah hadis Nabi SAW, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Sesungguhnya orang itu yang di rongga mulutnya tidak ada secuil pun dari ayat Al-Quran, itu menjadi seperti rumah yang mau roboh, rumah yang angker. Maksudnya apa ini? Pak, Bu, ini anak-anak sudah dikasih bekal, punya bekal hafalan. Di dalam dadanya itu ada hafalan, di rongga mulutnya itu ada Al-Qur'annya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini merupakan modal jadi anak yang baik. Pak, Bu, kita ini meloloskan anak laki-laki atau putra putri kita ini lolos sampai usia SMA dalam keadaan dia tetap bisa jejak sholat 5 waktu, jejak bisa membaca Al-Quran. Ini sebuah prestasi yang luar biasa sudah. Nah, biasanya anak itu kalau dia ada hafalan Qurannya, katanya nakal itu kok kejiret sih gini, gak wani ya, engkau kena balai Al-Quran yang misalnya. Sama sekalian rahimakumullah, ini merupakan piranti untuk membentuk anak cucu, anak putra putri kita ini menjadi soleh dan solihah. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah apa-apa yang sudah dibiasakan selama 8 hari di pas Ramadan ini, mohon juga dipantik kembali di rumah secara berkala.
Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga acara PAS ini menjadi sebab keberkahan kita semuanya, anak cucu kita, putra putri kita. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.